di mana ada seorang yang katanya pendeta, dia itu menyampaikan suatu pernyataan yang menurut saya dia perlu belajar lebih banyak hal mengenai pengajaran kekristenan dan bukan hanya berasumsi atau bukan hanya mengikuti ajaran Sabelius dan juga tidak hanya bermodal gelar tok ya, tetapi juga mempelajari dengan baik tentang kekristenan. Nah, malam hari ini saya coba menanggapi apa yang dia sampaikan dalam salah satu videonya terkait dengan orang Katolik dan juga orang Protestan yang mempercayai bahwa menurut dia orang Katolik dan Protestan itu menghina Yesus karena tidak menganggap Yesus itu sebagai Allah menurut konsepnya HTD. Tentu saja dalam konsep HTD itu semua oknum disamakan ya, disamakan. Bapa sama dengan Yesus, Yesus sama dengan Roh Kudus, ya, semua disamakan, ya. Dan itu adalah konsep yang keliru, ya, dan sudah dinyatakan sebagai aliran sesat oleh gereja pada sekitar abad kedua ketiga. Namun, dalam kesempatan ini dia menyampaikan pernyataan dalam salah satu video dengan mengatakan bahwa Katolik dan Protestan menghina Yesus karena mereka tidak menganggap Yesus sebagai Allah satu-satunya atau tidak menganggap Yesus adalah Allah. Tentu saja konsep HTD inilah yang menyimpang jauh. Bukan Katolik atau Protestan tidak menganggap Yesus sebagai Allah, tetapi konsepnya yang Anda keliru HTD. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana konsep gereja Katolik mengenai ketuhanan Yesus. Ya. Oke. Nah, silakan nanti pada kesempatan ini boleh aliran-aliran dari aliran sesat itu masuk ke dalam sini. Tapi satu syarat. Satu syarat. Syaratnya adalah Anda bawa data. Kalau Anda menyampaikan asumsi, saya tidak pakai asumsi. Saya kasih ayat-ayatnya kepada Anda, silakan Anda tanggapi dengan ayat pula. Mari kita lihat, apakah benar Anda menganut sola scriptura atau bahkan Anda menganut isi otak Anda sendiri. Oke, sekarang kita lihat pernyataan dari HTD, ya, dari ajaran Wanes Gereja Alkitab Ala Esa, Gereja Alkitab Ala Esa, GAAE. Nah, tuh. Oke ya. Kita lihat dulu videonya Bapak Ibu. Oke, saya angkat videonya. Kita lihat salah satu pendeta tampan ini dia menyampaikan sebuah pernyataan. Oke Bapak Ibu, saya agak berat ini ya. Maksudnya sinyalnya agak sedikit trouble, tidak bisa ngangkat sebentar. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa tershare-kan. Ya, mari kita lihat ya video dari PS dari ajaran aliran GAA. Shalom Aleihim, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Ini temanya, siapa menghina Yesus? Siapa menghina Yesus? Muslim atau Protestan Katolik? Siapa yang menghina Yesus? Muslim atau Protestan Katolik? Jawabannya gampang, Protestan dan Katolik itulah menghina Yesus. Kalau Muslim kan orang yang nggak percaya Yesus, tidak bisa dibilang dia menghina. Yesus itu bagi kami, Isa Al-Masih itu cuma nabi, ya silahkan, Anda kan bukan orang Kristen. Dan tidak pernah mengaku-ngaku sebagai Kristen. Ya, Anda mau jadikan Yesus itu apa saja, itu hak Anda. Wong Anda Muslim itu bukan Kristen. Yang jadi masalah ya Protestan sama Katolik. Ngaku dirinya Kristen, setiap hari teriak-teriak Yesus, tetapi menghina Yesus. Apanya yang dihina, Pak? Yesus tidak pernah jadi Allah dari kapanpun sampai kapanpun. Padahal aslinya Yesus adalah Allah sejak kapanpun sampai kapanpun. Yesus itu Allah sejak kapanpun sampai kapanpun, sejak sebelum segala abad sampai sekarang sampai selama-lamanya. Itu ayat Alkitab.
Yudas 1 ayat 25, Roma 16 ayat 25 sampai 27. Tetapi Protestan dan Katolik justru merubah yang jadi Allah itu dari dulu Bapa katanya. Lalu Yesus tidak pernah jadi Allah dari kapanpun sampai kapanpun. Jadi siapa penghina Yesus? Katolik dan Protestan. Clear? Jadi jangan Anda menuduh orang Muslim menghina Yesus. Orang Muslim tidak menghina Yesus. Dia mengimani Yesus itu bagi kami Isa Al-Masih itu cuma nabi. Silahkan, wong Anda bukan orang Kristen. Nah, yang parah itu ya Katolik sama Protestan. Ngaku-ngaku dirinya sebagai Kristen ya. Punya juru selamat Yesus, tapi di karang-karang Yesusnya cuma putra. Mana ada juru selamat kok putra? Mana ada juru selamat kok anak? Juru selamat ya harus Allah. Ketika Anda mengklaim Yesus jadi juru selamat, lalu Yesus itu kamu hina-hina. Yesus nggak pernah jadi Allah. Kamu penghina Yesus. Siapa penghina Yesus? Katolik dan Protestan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin. Aduh, 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 aduh. Kok ada ya manusia semacam ini, Bapak Ibu? Ini MB loh, Master Biblical. Aduh, Pak TD. Nyari umat kok begitu caranya, Pak? Menghina Katolik dan Protestan. Pak, konsep Anda itu yang ngawur. Konsep Anda itu yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kalau Anda baca Yohanes 1, ya pasal 1 ayat 1 sampai 18, itu sudah hancur materi Anda itu. Ya. Oke, sekarang saatnya kita bahas. Apakah Protestan dan Katolik tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah? Mengakui, tetapi konsepnya seperti apa? Kalau HTD tadi adalah Yesus sama dengan Bapa, Bapa sama dengan Yesus, Bapa sama dengan Roh Kudus, Yesus sama dengan Roh Kudus. Jadi Bapa itu Yesus, ya, nggak ada istilah yang Tritunggal. Dia semua samakan. Seperti pertanyaan saya di sore hari tadi, Bapak Ibu. Kalau itu adalah seperti itu ajaran mereka, maka itu bertentangan dengan Alkitab. Pertanyaannya tadi yang dilemparkan oleh kawan-kawan kan, siapa yang disalibkan ketika Yesus disalib? Allah atau bukan? Tadi nggak ada yang jawab itu waktu ditanya seperti itu. Lalu mereka mengutip ayat dari Filipi 2. Lalu dari Injil Yohanes dan lain sebagainya. Mereka nggak baca utuh. Nah sekarang kita masuk bagaimana memahami Yesus sebagai Allah tanpa harus mengikuti cara Sabelius dan aliran sesat lainnya untuk menjelaskannya. Tadi saya sudah pernah bahas tadi Bapak Ibu di video sebelumnya mengenai Injil Yohanes. Pertama-tama sebelum kita masuk ke Injil Yohanes, mari kita ingat terlebih dahulu bagaimana kepercayaan gereja awal. Bagaimana kepercayaan mereka terkait dengan Kristus. Mari kita lihat seperti apakah kepercayaan mereka. Kita kembali ke sini terlebih dahulu. Baru nanti kita ke kitab suci. Apa kata gereja awal mengenai Yesus? Syahadat panjang, yaitu syahadat Nikea Konstantinopel, mengucapkan demikian. Bapak Ibu bisa membaca sama-sama juga dari rumah. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa.
Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku kudus, Katolik, dan Apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Ini adalah keyakinan gereja mula-mula atau gereja perdana tentang siapa Yesus itu. Saya sorot sedikit dari bagian ini. Di mana keyakinan akan Yesus? Ya, keyakinan akan Yesus adalah ini. Jadi, orang Kristiani, Katolik, dan Protestan mengakui keilahian Yesus atau kealahan Yesus itu dalam hakikatnya pada saat dia firman yang bersama-sama dengan Allah. Dalam konteks hakikatnya sebagai firman. Sementara ketika dia menjadi manusia, maka dia memiliki dua kodrat. Baik itu kodrat ilahi maupun kodrat manusia. Bukan hanya kodrat ilahi saja, bukan hanya Allah saja seperti keyakinan HTD. Ya,